Ketiga harinya kami pun sampai di Badau. Sampai di Badau, saya mencari di mana saya harus menginap, karena saya tidak tahu ada keluarga di sana. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Singkat cerita, saya pun nginap di salah satu rumah orang yang ingin menampung saya. Belum sampai 1 bulan, kebetulan waktu itu ada hari raya Idul Adha. Saya melihat orang berpakaian rapi, subuh-subuh pergi melaksanakan sholat Idul Adha. Saya tidak tahu apa tuh Idul Adha dulu, saya tidak ngerti. Cuma saya lihat begitu rapinya, belum pergi ke tempat ibadah, tempat masjid, mereka udah mandi, wangi-wangian, pakaian rapi. Nah, di situ semakin tertarik saya. Mendengarkan orang ngaji, senang. Mendengarkan orang bersanji, senang. Pernah saya ikut mereka sebelum saya masuk Islam. Ikut mereka itu ada acara yang namanya gunting rambut untuk anak kecil. Nah, di situ saya ikut mereka. Saya lihat, ya Allah, begini indahnya kegiatan Islam. Nah, setelah itu kembali lagi, sepulang Idul Adha, saya memutuskan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu pada tahun 1987. Sekembali mereka pulang dari itu, saya datangi ke penghulu, ke pemuka agama di sana. Saya minta ingin disyahadatkan. Lalu mereka bertanya ke saya, apa kamu nanti tidak menyesal kamu masuk agama Islam? Kamu kan tidak tahu agama Islam itu bagaimana. Saya bilang, saya jawab dengan jujur, saya tidak menyesal. Saya ingin masuk agama Islam. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Sekiranya ada terjadi apa-apa, apakah kamu siap untuk bertanggung jawab? Saya siap. Saya pribadi siap. Dan saya rela mati. Itulah jawaban saya dari mereka. Nah, kalau begitu, ayo. Kalau udah niatmu begitu, kami siap, kata tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat di sana. Proses waktu saya ingin dimasukkan Islam oleh mereka untuk melepaskan syahadat, bukan hanya diucapkan, tapi saya disuruh mandi dulu sebersih-bersihnya. Setelah itu saya diajarin dulu. Itu tanpa mereka paksakan. Saya sendiri yang mau, dan saya sendiri yang memaksa mereka untuk membimbing saya. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa terulang kedua kali, mereka mengucapkan jangan putus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak boleh putus. Dan itu kulakukan senapas, dan itu tidak pernah terbata-bata. Langsung mereka pun ada yang menangis melihat saya. Nah, ketika memilih nama
tidak hanya langsung disebut, tapi itu ditulis beberapa sahabat Rasulullah di kertas dan digulung-gulung, dimasukkan dalam kaleng, dan saya disuruh mengambil nama tersebut. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut namanya Abdul Rahman. Itulah nama Islamku, Abdul Rahman. Nah, jadi sore itu juga saya memakai sarung. Sore itu juga saya memakai peci warna hitam. Itu pun agak longgar. Peci warna hitam agak longgar. Itu pemberian orang. Saya melakukan sholat maghrib. Dan saya tidak tahu bacaannya bagaimana. Saya ikuti. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka angkat tangan begini, yang dulunya saya tidak tahu ini takbiratul ihram. Saya begini juga. Terus mereka meletakkan di tubuh mereka, saya meletakkan sembarangan. Saya belum tahu bagaimana caranya yang benar. Nah, jadi dengan percaya diri